Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi update harga terbaru Toyota Rise di bulan November 2024 ini. Selain update harga, tentu saja saya juga akan mereview spesifikasi unggulan dari Toyota Rise yang ada di depan saya ini. Nah, bagi Anda yang sedang mencari informasi tentang Toyota Rise dan berencana untuk membeli mobil ini, Anda wajib menyimak video ini sampai selesai. Sekarang kita mulai update harganya dari Toyota Rise tipe 1,2G manual, harganya 243 juta rupiah. Kemudian untuk Toyota Rise 1,2G CVT harganya 258 juta rupiah. Kemudian untuk Toyota Rise tipe 1,0 Turbo G manual harganya 263 juta rupiah. Kemudian untuk Toyota Rise 1,0 Turbo G CVT harganya 278.000 rupiah. Kemudian untuk Toyota Rise tipe 1,0 GR CVT harganya 292 juta rupiah. Kemudian untuk Toyota Rise tipe 1,0 Turbo GR CVT TSS harganya 315 juta rupiah. Harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DIY dan tentu saja belum dipotong diskon yang berlaku di bulan ini. Untuk informasi diskonnya berapa dan apa saja program yang berlaku di bulan ini, Anda bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di video ini. Sekarang kita mulai saja review spesifikasi unggulan dari Toyota Rise tipe 1,0 Turbo GR CVT. Nah, sekarang kita mulai untuk mereview Toyota Rise 1,0 Turbo GR Sport One Tone Color. Dan kebetulan warnanya adalah warna putih. Nah, dari tampilan bagian depan bisa kita lihat ya, untuk Toyota Rise tipe 1,0 Turbo GR Sport ini kelihatan sangat sporty sekali. Nah, kita bisa lihat desain dari bagian grillnya. Ini desain ciri khas dari Toyota, yaitu berdesain trapezoidal. Di bagian grill ada emblem GR, dan ini grillnya ini berbentuk belah ketupat ya. Kisi-kisinya warnanya adalah black top. Di bagian tengah ada logo Toyota dan di atas grill ada garnish berwarna black glossy. Nah, untuk lampu utamanya ini sudah full LED dengan di bagian atas ini ada LED stripe dan juga ini berfungsi sebagai lampu sein yang berbentuk sequential turning lamp. Jadi lampu seinnya itu seakan-akan berjalan seperti itu. Nah, untuk lampu seinnya canggih ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita ke bagian bawah. Di sini terdapat lampu DRL, kemudian lampu fog lamp yang masih menggunakan buah lampu halogen. Dan di bagian bumper ini, bumpernya sudah kelihatan sporty karena ada body kitnya. Karena ini memang tipe GR Sport. Nah, kita sekarang ke bagian samping dari Toyota Rise 1,0 Turbo GR Sport ini. Kita mulai dari bagian rodanya. Untuk rodanya sendiri ini berukuran menggunakan ring 17 velgnya dan ukuran ban 205/60. Bannya ini one tone dengan warna black glossy. Lampu depan, maksudnya rem depan sudah cakram dan sudah dilengkapi dengan ABS. Di bagian atas ada over fender berwarna black top. Ini ciri khas dari sebuah SUV ya, yang menambah kesan gagahnya. Kemudian ada emblem turbo di bagian samping, dan untuk lampu spionnya ini sudah menggunakan lampu sein dan juga teknologinya sudah auto folding. Warnanya berwarna hitam, tidak sewarna bodi. Kemudian untuk pembelian Toyota Rise tipe GR Sport ini sudah dilengkapi dengan talang air dengan tulisan GR. Dan untuk handle pintunya ini sudah dilapisi dengan lapisan chrome dengan model grip. Dan terdapat sensor untuk smart entry-nya. Jadi untuk teknologi handle pintunya ini sudah menggunakan keyless entry atau smart entry di bagian driver dan juga di bagian penumpang bagian depan. Kita turun ke bawah, di bagian bodi samping ada stiker GR berwarna hitam dengan tulisan GR, dan juga ada side skirt di bagian bodi sampingnya.
Nah, bisa kita lihat ya, untuk ban belakang remnya ini masih menggunakan tromol dan terdapat over fender yang berwarna black top. Nah, sekarang kita di interior dari Toyota Rise GR Sport ini. Kita bisa lihat ya, di sini untuk desain interiornya cukup bagus. Ini audionya ini agak menghadap ke bagian driver ya, jadi seperti kokpit di pesawat. Jadi sangat bagus dan sangat keren. Nah, untuk audionya sendiri ini menggunakan audio yang cukup besar, yaitu 10 inch. Dan fiturnya juga sudah keren ya. Di sini ada tiling. Dan untuk pengaturannya bisa nanti kita lihat ya, untuk cara menghubungkan tiling ke smartphone. Bagus sekali. Cukup besar audionya, dan ini desainnya floating design atau desain mengambang. Desain audio untuk mobil-mobil yang keluaran zaman sekarang. Nah, untuk kita ke bagian setir. Untuk setirnya sendiri sudah menggunakan lapisan kulit ya, jadi lebih nyaman pada saat kita menyetir. Dan ini ada jahitan aslinya. Nah, di bagian sini ada emblem GR. Dan di bagian setir ini ada airbag. Ini double airbag. Di bagian samping kiri, bagian penumpang, dan di bagian setir ini. Nah, di sini ada berbagai tombol ya. Di sini untuk pengaturan audionya, ini tombol power untuk pemilihan model berkendara, ada power mode di sini. Jadi kalau pengen lebih kencang akselerasinya, kita tekan tombol powernya. Nah, di sini juga ada steering switch untuk pengaturan dari odometer atau speedometer yang bagian depan ini. Dan ini fitur yang lumayan canggih ya. Di sini ada pedal shift untuk mengatur transmisi atau untuk mengurangi dan menambah giginya. Jadi lebih fun to drive untuk mengendarai dari Toyota Rise ini. Nah, di sini tuas dari lampunya. Teknologi lampu depannya sudah auto ya. Jadi pada saat berkendara di posisi terang, maka lampu akan mati, dan di posisi gelap maka akan menyala secara otomatis untuk lampu depannya. Nah, ini yang canggih, yang keren di bagian center cluster untuk odometernya. Nah, untuk speedometernya sendiri ini kita bisa lihat ya, tampilannya itu bisa kita rubah seperti keinginan kita. Di sini ada 4 desain. Nah, desain pertama seperti ini. Nah, kita ubah seperti itu jika kita pengen tampilan yang tidak membosankan atau cukup bosan dengan tampilan yang awal tadi. Ada 4 pilihan tampilan di sini. Dan bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Sangat keren ya, dan ini itu ukurannya 7 inch. Jadi cukup besar ukuran untuk cluster meternya di bagian depan ini. Sangat keren dan sangat mewah. Tentu saja lebih modern untuk desain dari cluster meternya. Nah, untuk AC-nya sendiri sudah digital menggunakan fitur auto. Jadi akan lebih stabil suhu di dalam ruangan kabin kendaraannya. Nah, bisa kita lihat ya, transmisinya ini canggih. Ada mode matic dan semi manual. Perpindahannya bisa kita lakukan dengan pedal shift, dan jika bisa kita lakukan di bagian ini, gagang transmisinya ini bisa kita operasikan kayak seperti manual ya. Jadi lebih canggih untuk Toyota Rise ini. Nah, untuk bahan joknya sendiri kita bisa lihat di sini ada jahitan atau emblem GR. Untuk bahannya menggunakan bahan kulit di bagian tengah ini blue true. Untuk gabungan seperti ini itu biar kita tidak, istilahnya tidak pedes bokong kita ya pada saat kita berkendara di jarak yang jauh, tidak panas bokong kita. Jadi di tengah ini ada kombinasi blue true dan di pinggirnya warna dengan kulit. Jadi lebih keren dan kenyamanannya juga lebih nyaman. Di bagian tengah ini ada konsol box
Selain untuk penyimpanan, di sini juga berfungsi sebagai armrest, dilapisi dengan material kulit dan jahitan asli. Jadi lebih nyaman pada saat kita berkendara. Nah, di sini spion belakangnya sudah dilengkapi dengan anti silau pada saat kita berkendara di malam hari. Lampu kabinnya untuk lampu baca bagian depan masih menggunakan bohlam biasa. Di sini ada peringatan untuk seatbelt warningnya ya. Nah, untuk sun visornya di sini sudah dilengkapi dengan kaca di bagian penumpang. Untuk di bagian driver juga sudah dilengkapi dengan kaca. Bagus sekali. Nah, untuk teknologi setirnya ya, setirnya sendiri teknologinya menggunakan teknologi tilt steering. Jadi perpindahannya atau posisi setirnya hanya bisa kita naik turunkan seperti ini. Untuk mode teleskopiknya belum dilengkapi untuk Toyota Rise tipe GR Sport ini. Kita sekarang ke bagian belakang dari Toyota Rise 1.0 Turbo GR Sport ini. Antenanya sudah menggunakan desain shark fin antena dengan height mount slot lamp. Kemudian di bagian kaca belakang belum dilengkapi dengan pemanas atau debugger. Kemudian ada wiper bagian belakang dan di sini ada garnish berwarna hitam glossy dan ada emblem Toyota di bagian tengah. Lampunya ini sudah menggunakan LED. Lampu sen dan lampu mundurnya ini masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian di bagian pintu bagian belakang, di bagian kanan ada emblem GR, di bagian kiri ada emblem Rise, dan di bagian tengah untuk sistem keamanan parkirnya sudah dilengkapi dengan kamera parkir dan ada 2 buah titik sensor parkir. Nah, untuk bumper bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan body kit belakang. Ada lampu reflektor untuk memantulkan cahaya. Nah, beginilah desain bagian belakang dari Rise 1.0 Turbo GR Sport. Nah, kita ke bagasi sekarang. Untuk membuka bagasinya sudah dilengkapi dengan tombol elektris. Kemudian kita lihat ya, untuk bagasinya volumenya sangat luas sekali dan di sini ada kisi-kisi ya. Di sini biar kelihatan lebih rapi untuk bagasinya. Bisa kita lepas tentunya. Kemudian untuk bagasinya ini bisa kita model 2 tingkat ya. Ini tingkat pertama dan ini untuk tingkat kedua. Nah, untuk tingkat kedua ini kelihatan sejajar lantai ya. Dan bila kita lepas untuk pintunya atau kursinya bagian belakang kita lipat, maka akan sejajar dengan lantai. Jadi ini memudahkan kita jika kita memasukkan dan menurunkan barang.